Tragedi memilukan datang dari Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Seorang pendaki asal Brasil, Juliana Marins, harus kehilangan nyawanya di jalur pendakian yang terkenal ekstrim ini. Ya, Kira gimana pengalaman pernah naik Gunung Rinjani? Katanya udah berapa kali terpeleset nih? Iya, itu captionnya sih yang agak lebih dibikin heboh kayaknya ya gitu. Maksudnya kepleset tuh kepleset dalam artian yang wajar gitu ya, nyusruk dikit lah gitu. Namanya juga medannya kan berpasir terus batuan gitu. Jadi terutama waktu saat turun kadang-kadang ya agak kayak kepleset gitu. Bukan yang membahayakan banget, enggak. Sejak kapan sih suka naik gunung gitu? Pertama gunung apa aja dulu? Pertama Tahun dulu berapa? Gunung Prau kalau nggak salah ya 7-8 tahun yang lalu gitulah. Sebelum Covid sih yang pasti. Kenapa hobi naik gunung? Em, awalnya lebih pengen nyoba gitu ya karena teman-teman ngajakin, ada teman aku yang emang dia seneng banget naik gunung. Jadi ayo ikut gitu, bagus banget deh. Pokoknya nanti kamu pasti kagum gitu kalau udah sampai atas. Terus pas nyobain waktu itu ke Gunung Prau, memang iya sih. Pas sudah sampai di puncak tuh kayak dapat hadiah gitu dari Tuhan gitu, pemandangan yang cantik banget gitu. Dan itu waktu naik Rinjani itu lebih lagi, effortnya juga memang lebih, usahanya lebih, tapi pas sampai di sana itu indahnya juga dahsyat banget. Tahun berapa Mbak ke Rinjani dan kenapa harus Rinjani? Aku ke Rinjani 2 tahun yang lalu, bulan Mei 2023. Kenapa harus Rinjani? Kalau Rinjani emang beda ya. Kalau perahu tuh aku lebih kayak ikut sama temen karena mereka tujuannya ke sana, ya udah aku ikut. Nah, kalau Rinjani tuh waktu aku masih mudaan itu aku pernah lihat foto yang Segara Anak. Jadi yang dari atas tuh lihat danaunya gitu ya. Itu kayak gila kok bagus banget. Ada 2 sih, Kelimutu sama Rinjani. 2 itu yang kayaknya aduh kalau aku bisa satu saat lihat secara langsung gitu dengan mata sendiri gitu, itu pasti indah banget, bagus banget, kepengen banget. Tapi ya bilang gitu ke diri sendiri tuh mungkin udah kayak 40 tahun yang lalu, kejadiannya ya baru kemarin gitu, baru 2 tahun yang lalu. Dan memang seindah itu. Persiapannya seperti apa? Soalnya kan Rinjani juga kan gunung tertinggi ketiga nih di Indonesia. Iya. Persiapannya ya ini sih, memang kalau mau naik gunung harus siap fisik dan siap mental juga gitu ya. Secara fisik ya mungkin lebih banyak latihan jalan atau lari atau trekking di Sentul kayak gitu, membiasakan aja. Kemudian juga kalau untuk mental ya kita harus dalam kondisi yang nyaman, terus juga istirahatnya cukup. Tapi sempat nyobain mancing di Segara Anak, Kak? Aku nggak mancing. Kebetulan aku emang nggak senang makan ikan. Gitu, jadi yang ada malah aku makan yang lain gitu. Tapi teman-teman pada makan ikan, bener. Tapi yang kemarin tepat kejadian itu siapa orang Julian orang Brazil itu. tahu tempatnya yang sebelah mana sih itu? Persisnya aku lupa letaknya gitu, tapi kalau di pohonnya itu sih aku kayaknya sempat ada foto juga deh di situ. Memang ya aku juga ikut prihatin banget gitu ya dengan kejadian itu. Dimanapun sebetulnya, nggak cuma Rinjani gitu, kalau naik gunung resiko memang selalu ada gitu, makanya ya kita cuma berusaha untuk membuat resiko itu minimal gitu. Ya minimal itu ya dengan kesiapan fisik, kesiapan mental, terus juga dengan kayak dengan persiapan pakaian yang sesuai, tenda dan sebagainya untuk tidur kalau ini. Jadi itu aja sih, bahwa resiko itu ada, memang selalu ada. Kita hanya bisa
berusaha untuk meminimais, membuat sekecil mungkin, dan pergi tetap dengan mindset yang positif, dengan tetap selalu menghormati alam. Nah, itu menurut Ira ini nggak sih lambat nggak sih penanganannya untuk saat ini bantuannya? Yang tahu hanya yang berada di lapangan ya gitu. Kita sama sekali nggak bisa bilang oh ini lambat penanganannya gitu, karena faktornya banyak banget gitu. Ada faktor cuaca, terus ya kan keamanan dari tim rescue-nya itu sendiri juga sangat-sangat penting gitu. Jangan sampai malah belum tentu bisa menyelamatkan korban, tapi malah nambah gitu korbannya. Menurut aku sih apa yang mereka lakukan itu memang sudah upaya yang maksimal yang bisa mereka lakukan. Lihat kan apa ininya gitu, videonya gitu, kondisi alamnya di sana tuh seperti apa gitu. Mungkin waktu awal kan banyak ya suara-suara yang negatif gitu, yang bilang lamban atau apa ya kayak kurang usaha. Mungkin karena ketidaktahuan gitu. Mereka belum tahu di sana itu alamnya seperti apa, kondisinya seperti apa, bahwa mereka harus naik dulu membawa peralatan, itu juga butuh waktu. Lah kenapa nggak pakai helikopter? Ya belum tentu bisa juga gitu kan. Jadi untuk orang awam gampang banget sih, harusnya begini, harusnya begitu gitu. Ini juga mungkin salah satu sifat apa ya social media itu, bahwa hal-hal yang dulu mungkin kita cuma pikirin di dalam hati kita aja gitu, misalnya atau komentarin orang deh gitu ya kan, mungkin dulu kita mikir cuma dalam hati gitu. Nah sekarang tuh semua tuh ditumpahkan ke social media, kadang-kadang hal-hal yang belum siap untuk ditumpahkan gitu, hal-hal yang harusnya masih cuma di dalam pikiran aja tuh di dalam hati, belum diolah dengan fakta, belum diolah dengan segala pengetahuan yang lain. Itu udah main langsung ngomong aja, langsung nulis aja gitu, tanpa mengingat bahwa itu bisa menyakiti orang ya. Nah dalam hal kayak Rinjani kemarin juga kayaknya yang berkomentar itu memang orang-orang yang belum tahu medan di sana seperti apa. Nyatanya juga setelah video-video itu beredar, akhirnya berbalik kok gitu. Kalau aku lihat sekarang jauh lebih banyak orang yang mengapresiasi gitu ya, yang berterima kasih gitu. Dan emang kita sepatutnya harus berterima kasih banget sama tim rescue-nya gitu ya Basarnasnya, ya sukarelawannya gitu, atau yang pokoknya semua yang membantu tim penyelamat itu gitu. Gila kok apa yang mereka lakukan tuh gila.